Kalau sampai saat ini kamu masih berpikir bahwa semua pinjol legal itu tidak ada yang aman, lebih tepatnya mereka tidak aman buat digalbay, kamu salah besar. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan bongkar 3 fakta kalau galbay pinjol itu aman. Jadi kalau kamu saat ini sedang galbay di pinjol legal dan punya pinjaman, kamu wajib simak video ini. Kenapa? Karena ini penting kamu ketahui loh, apalagi kalau kamu sudah terlanjur galbay. Dan kamu juga bisa lihat sendiri nih, saya juga galbay di beberapa aplikasi pinjol. Kita perlihatkan yang separuhnya aja ya. Oke, kita lihatkan separuhnya aja. Ini yang satu, yang kedua, yang ketiga. Jadi di video kali ini itu tidak hanya teori ya, tapi dipaduin dengan pengalaman pribadi juga. Jadi jangan skip. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan tentang 3 fakta bahwa galbay pinjol itu aman. Nah, kalau kamu udah tahu 3 fakta ini, pasti kamu berpikir ternyata benar. Kalau semua pinjam online itu aman. Jadi kamu harus tahu dan jangan di-skip. Takutnya kamu salah paham. Dan untuk fakta yang pertama yaitu mengenai resiko terberat galbay di pinjol legal, itu cuma nama kamu masuk SLIK OJK aja loh. Tidak ada resiko lain-lain seperti dibawa ke jerukum hukum ataupun dibawa ke jerukum pidana. Mau utang kamu belasan juta, mau utang kamu puluhan juta, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nama kamu itu masuk SLIK OJK. Ya emang masuk SLIK OJK ada resikonya. Resikonya kita tidak bisa minjam di bank, kita tidak bisa minjam di pinjol. Tapi pihak pinjol tidak bisa ngapa-ngapain. Lebih tepatnya, fakta yang pertama ini membuktikan kalau sebenarnya, kalau bahasa kasarnya, pinjol itu bansos loh. Bansos yang penuh tantangan. Kalau kamu bisa melewati tantangannya, tahu tentang dunia perpinjolan, ya kamu bakal berpikir kalau pinjol itu sebenarnya bansos ataupun bantuan sosial. Itu untuk fakta yang pertama loh. Kalau pinjol itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena mau kita galbay sebesar apapun, ujung-ujungnya tetap nama kita masuk SLIK OJK. Dan untuk fakta yang kedua, kamu pasti nggak percaya loh, kalau DC pinjol itu cuman bisa neror doang loh. Mereka cuman bisa ngancam doang, mereka cuman bisa neror doang. Nah, kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email, otomatis akses mereka terputus loh untuk meneror kamu. Mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu nonaktifkan semuanya. Tapi bagaimana kalau mereka keluar counter? Kamu bilang ke counter kamu, jangan direspon, dibiarin aja. Maka otomatis DC pinjol itu tidak akan error lagi dan mereka buntu, tidak bisa meneror lagi. Sudah loh, banyak nasabah pinjam online itu membuktikan dengan cara tersebut, yaitu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. DC pinjol legal nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngancam nasabah, mereka nggak bisa nakut-nakutin nasabah. Karena DC pinjol legal itu cuma bisa neror, cuma bisa neken mental nasabah. Kalau nasabah memutus terornya, mereka mau neken mental dari mana? Jadi mereka cuma bisa neror doang. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal, jangan ragu-ragu untuk ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Nah, itu untuk fakta yang kedua, mereka cuman bisa neror doang. Untuk fakta yang ketiga, mengenai DC lapangan loh. Kamu harus tahu, dari jumlah 94 pinjam online yang memiliki DC lapangan, cuman 11% aja loh yang memiliki DC lapangan. Lebih tepatnya, cuman 12 pinjol legal aja yang memiliki DC lapangan. Sisanya itu aman, tidak memiliki DC lapangan. Dan di antara 12 pinjol tersebut, yang memiliki DC lapangan menyebar di seluruh Indonesia itu cuma 2. Yang merata cuma 1, dan sisanya random ataupun masih acak-acakan, belum tentu datang ke rumah kita. Seperti yang kita tahu, pinjol apa yang menyebar? Jelas, pinjol akun laku. Tapi meskipun ada 12 pinjol yang memiliki DC lapangan, itu tidak menutup kemungkinan bahwa faktanya pinjol itu aman. Kenapa? Karena DC lapangan juga tidak berguna bagi nasabah yang tahu tentang dunia perpinjolan. Ya mungkin kalau kamu tidak tahu tentang dunia perpinjolan, pasti kamu panik, pasti kamu takut kan, cemas, takut tidak datangi DC lapangan. Tapi bagi yang tahu tentang dunia perpinjolan, itu biasa-biasa aja. Nah, bagaimana supaya kamu tidak takut tentang DC lapangan? Kamu simak video saya ini atau masuk ke playlist channel ini.
banyak di situ cara menghadapi desa lapangan agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita, ada di playlist channel ini. Perlu dicatat, desa lapangan juga itu nggak bisa ngapa-ngapain loh ke nasabah yang galbay di Pinjolega. Makanya akhir-akhir ini desa lapangan itu jarang datang ke rumah nasabah. Jadi itulah 3 fakta yang harus kamu ketahui loh, bahwa galbay pinjol itu aman. Karena sebenarnya yang bikin nggak aman itu pikiran kita sendiri. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya. Cuman perlu diingat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.